Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali lagi di program kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia. Surah Al-Falaq menjadi kajian kita di kesempatan kali ini. Tadi Ustadz Taufikur Rahman sudah membahas surah Al-Falaq ayat 1 dan 2. Selanjutnya sudah ada guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Abi Ami Faisal yang insya Allah akan membahas kelanjutan dari surah Al-Falaq yang tadi sudah dibahas. Buat Anda yang baru saja bergabung, selamat menikmati. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Bu, Pak, alhamdulillah, Masya Allah. Kita semua butuh Allah, betul? Kita tidak mungkin ada tanpa Allah, betul? Maka tidak ada kekuatan yang melebihi kekuatan Allah. Kita semua hanya makhluknya. Karena itu kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap hari kita akan berhadapan dengan situasi yang tidak pernah kita sangka-sangka. Kalau kita mendapatkan kebaikan, bilangnya apa? Alhamdulillah. Tapi tidak semua yang akan menimpa kita kebaikan. Ada yang tidak menyenangkan. Nah, dalam konteks ini, Bapak Ibu, Allah mengajarkan doa perlindungan, yaitu surah Al-Falaq. Yang kedua, surah An-Nas. Boleh dong dibaca bersama-sama surah Al-Falaq? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Perhatikan. Ayat ketiga berbunyi wa min syarri ghasiqin idza waqab. Artinya apa? Segera kau minta perlindungan kepada Allah dari keburukan. Min syarri, min dari, syar keburukan. Ghasiqin, ghasiq ini artinya apa? Idza ja'adz zalam, yaitu ketika malam tiba. Kenapa kok disebut malam? Bapak Ibu perhatikan. Ketika malam tiba, disitulah semua bentuk
yang akan melakukan kejahatan beroperasi. Para ulama tafsir mengatakan minal dawabi wal lusus. Boleh jadi berupa binatang-binatang yang akan mengancam kamu, ad-dawab, atau wal lusus, atau boleh jadi berupa pencuri-pencuri yang akan melakukan keburukan kepada kamu. Nah, dua hal ini biasanya operasinya di malam hari. Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menciptakan semua makhluk, Allah tahu. Allah kasih tahu kepada kita. Karena kita hambanya. Allah sayang kepada kita. Jangan sampai kita salah minta perlindungan. Ada yang minta perlindungan kepada pohon-pohon. Kira-kira pohon bisa nggak melindungi, Bu? Tidak bisa. Ada yang minta perlindungan kepada batu-batu. Kira-kira batu bisa melindungi Bapak Ibu? Ya nggak bisa. Ada yang minta perlindungan kepada dukun. Memang dukun hebat, Bu? Memang dukun hebat? Nah, ada orang ingin kaya. Datang ke dukun. Dukunnya miskin. Nah, lucu kan? Ya, jadi mulai sekarang stop minta perlindungan kepada makhluk. Mulai sekarang ayo kita minta perlindungan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, doanya apa? Ini doanya yang kita baca barusan itu. Jadi dalam ceritanya, dulu Nabi punya wiridan-wiridan. Punya zikir-zikir. Ketika Nabi melewati sebuah lembah di padang pasir, takut ada bahaya yang mengancam. Sama, Bu. Jadi Nabi ini kan orang baik. Betul? Tidak semua orang baik aman-aman aja, Bu. Iya. Suatu hari ibu berbagi kue. Baik atau tidak? Tahu-tahu dia melengos, Bu. Pernah nggak digituin? Nah, jadi tidak semua kebaikan dibalas dengan kebaikan. Betul? Nah, oleh karena itu, sekalipun kita memang orang baik, tetap kita harus punya perlindungan-perlindungan. Kita harus punya benteng-benteng. Kenapa? Karena dalam diri kita ada yang paling mahal, yaitu iman. Kita punya iman, harus dilindungi. Setiap yang mahal harus dilindungi. Ibu-ibu ini mahal banget loh, Bu. Bu, ibu mahal. Makanya semua aurat ibu mahal. Gak boleh ada yang melihat kecuali suami ibu. Dilindungi, tutup dengan apa namanya? Jilbab. Itu. Kalau bapak-bapak, Bu, memang petarung, Bu. Dia tugasnya cari nafkah. Batas auratnya sedikit ya, Pak ya? Ya, saya kalau melihat tumitnya bapak-bapak gak tergiur, Bu. Beda ya, Pak ya? Beda. Nah, makanya ibu diajarin pakai jilbab. Itu cara Allah ngajarin. Setiap yang mahal, tutup. Ibu punya emas, betul? Alhamdulillah. Nah, Pak, tuh, kalau setiap sebut emas, ibu-ibu. Kalau bapak, jangan pakai emas. Tugas bapak menikmati hiasan, bukan untuk dihias, betul? Mulai sekarang yang pakai emas buka. Alhamdulillah. Kalau ibu-ibu punya emas, ditaruh di brankas. Brankas dikunci. Brankas dalam lemari. Lemari dikunci. Lemari dalam kamar. Kamar dikunci. Kamar dalam rumah. Rumah dikunci. Rumah dalam pagar. Pagar dikunci. Pagar dalam portal. Portal dijagain dengan satpam. Itu karena apa? Karena ada emas. Nah, lebih mahal mana? Emas atau iman? Iman. Makanya karena Allah tahu kita punya iman, dan iman ini banyak orang yang mengancam, banyak makhluk yang mengancam, banyak orang gak suka orang beriman, banyak setan gak suka.
orang beriman. Makanya Allah kasih perlindungan. Nah, ini dia rahasia surah Al-Falaq itu. Nah, tadinya Nabi punya zikir khusus. Ketika sudah turun surah Al-Falaq, ketika sudah turun surah An-Nas, Nabi tidak pernah membaca zikir lain. Makanya kalau ibu tanya, Pak Ustadz, gimana sih cara melindungi diriku dari segala macam bahaya? Baca ini aja. Nabi aja semua zikiran doa ditinggal oleh Nabi kecuali hanya baca 2 surah ini. Nah, karena kejahatan itu datang di waktu malam dan biasanya operasi di waktu malam, maka di antara sisipan minta perlindungan itu kata Allah, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Karena itu Bu, para ulama tafsir mengatakan kalau kamu punya anak, jangan dibiarkan keluar rumah setelah maghrib. Dulu kita masih biasa ya, ini yang masih umur, ini kayaknya umur 13 tahun semua ya. Jadi saya repot membedakan nih semua. Jadi dulu kita masih punya tradisi setelah maghrib, nah nggak boleh keluar rumah, betul? Baca Quran, baca Yasin, itu diajarin. Nah ternyata memang itulah bahayanya. Baik, Ya. Abi. Terima kasih banyak, Abi. Bu. Baik, tadi katanya Ustadz ya minta perlindungan dari datangnya kegelapan malam. Ya. Makanya kalau Nabi bilang, kalau Nabi Muhammad dulu sering punya bacaan-bacaan yang dibaca cukup tadi Al-Mu'awwazatain ya tadi ya. Ya. Surah Al-Falaq sama An-Nas. Jadi kita mendapat perlindungan. Siapa yang mau nanya angkat tangannya silakan. Oke, Bapak mau nanya, Pak? Ya, Bapak. Oke, silakan Bapak deh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Satiri Aswad. 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 Hitam. Bukan, suara Pak. Aswad, pakai sod. Oh aswad. Bukan pakai sin. Oh cemeti. Oh ya. Ya, ya. Kalau aswad, hajar aswad Bu. Silakan Pak. Pak Ya. Satiri. Saya salah satu jamaah Masjid Jami At-Taqwa yang mudah-mudahan inilah konsekuen Ya. ke masjidnya. Masya Allah. Pertanyaannya Pak boleh langsung. Nah begini, terkadang saya sering melihat kesuksesan tetangga, orang lain, orang luar ya, di TV-TV dan di infotainment. Saya merasa iri gitu Pak Ustadz. Hidupnya itu terkadang kayaknya mudah, cuma kita lihat kayaknya sekilas seperti itu, tapi kayaknya indah gitu. Nah di hati sendiri itu merasa iri gitu Ustadz. Pengen juga kayak gitu gitu. Pengen ya. juga kayak gitu, Iya. tapi kesampaiannya susah. Ya. Silakan Ustaz. Pertanyaan. Yang saya tanyakan, agar kita menghilangi perasaan dengki itu gimana Pak Ustadz? Ya, baik. Tolong istilahnya maklumatnya untuk membahas ini. Silakan. Baik. Ya saya ucapkan terima kasih gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Abi. Bang David, Iya Abi. tidak semua iri itu tidak boleh. Oh, Ya. tidak semua iri tidak boleh. Ya, ada iri yang boleh. Ada iri yang boleh. Apa aja itu Nah, Abi? misalnya Bang David suka baca Quran setiap hari 1 juz, one day, one juz. lalu iri, ya Allah gimana supaya seperti Bang David, one day one juz, langsung niru. Itu boleh. Ya. Itu yang pertama. Boleh Bu? Boleh. Boleh. Nah, yang kedua, Bang David suka berbagi pagi-pagi sebelum pergi kantor. Bang David jalan cari orang yang butuh bantuan, dikasihkan, diintip. Oh benar tuh ya. Maka dia meniru juga. Ya. Gimana seperti Bang David, aku berbagi. Ya. Nah, itu dibolehkan. Boleh, Jadi kata Nabi, la hasada illa fisnatain. Tidak boleh iri. Semua iri hukumnya haram. Kecuali dalam 2 hal. Pertama, rajulun atahullahul Quran faqara'ahu ana al-lail wa ana an-nahar. Orang yang setiap hari dia membaca Quran siang malam, maka boleh iri kayak begitu. Iya. Yang kedua, rajulun atahul mal, ada orang dikasih harta dan dia mensedekahkan di jalan Allah, kita boleh iri kepadanya. Nah, tapi iri yang tidak boleh urusan-urusan dunia. Tetangga kok punya mobil,
Papa, tetangga kita punya mobil. Ngapain kita kerja tiap hari, kok kita masih belum punya? Kata suaminya, memang kamu mau? Iya, oke gampang. Datang kantor, sikut sana, sikut sini, korupsi, bawa mobil. Setelah itu ditangkap oleh KPK. Nah, iri begitu nggak boleh, Bu. Makanya gimana caranya? Pertama, kita harus ridho dengan takdir Allah. Semua yang kita miliki ini takdir Allah. Wajah ibu takdir siapa, Bu? Allah. Jadi ibu nggak usah banding-bandingkan diri ibu dengan orang lain. Pasti yang Allah kasih ini yang terbaik, Bu. Bang David, betul. Ada orang dia itu sedih. Kenapa ya kok hidungku nggak mancung? Iya. Aku hidung mancung. Iya. Ternyata ada bule suka hidung yang pesek itu. Iya, betul. Akhirnya dia yang dilamar. Iya. Jadi ibu nggak usah khawatir dengan pemberian Allah. Ya. Makanya cara yang kedua, jangan banding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Masing-masing punya nasib. Baik Abi, terima kasih banyak Abi. Bu, Pak, udah jelas ya? Ya, ngirinya boleh dalam hal kebaikan, dalam hal ibadah pada Allah, ya, dalam hal ketaatan. Tapi untuk urusan dunia nggak boleh ngiri, ya. Apalagi orang dapat jabatan, dapat harta, jangan ngiri. Ridho sama ketentuan Allah. Baik, selanjutnya kita akan berbagi keberkahan bersama dengan Luwak White Coffee. Tentunya hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Pakai topi saat di Mekah. Saatnya Luwak White Coffee bagi-bagi berkah. Mau duitnya? Kenceng aja jawabannya. Iya, kalau yang mau duit siapa yang bisa jawab dibagi hadiah 1 juta rupiah. Tapi jangan lupa potong pajaknya. Iya, siap? Oke, hemantun lagi dah sebelum ngasih pertanyaannya. Siap ya? Ke Pondok Kopi naik mobil jeep. Luwak White Coffee makin ajib. Oke, pertanyaan sederhana saja. Apakah surat yang dibahas pada kajian kita kali ini? Siapa? Wah, ini duluan nih. Sini Pak, cepat Pak. Ini Pak. Nah, iya. Nih mikir nih. Kenapa? Kan tadi udah dibahas sama Abi Amir. Ikan mas koki berwarna-warna. Rezekinya kemana-mana. Sini deketan. Ya, udah cepat ayo. Apa jawabannya? Surat apa yang dibahas hari ini? Baik, sebelum menjawab. Ilok nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Amir Usni. Ya, ya baik. Dari Masjid Jamiah Taqwa. Bukan dari tadi. Ya. Bercanda. Alhamdulillah. Yeah. Bahasan kita materinya tentang surah Al-Falaq. Wah, benar? Alhamdulillah. Naga bonar minum teh anget. Jawabannya benar banget. Nah, nih hadiahnya ya dah. Tuh ya. Nanti, nah ya 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Jangan lupa potong pajaknya. Yang nggak dapet jangan pakai marah-marah. Ya, po Aisyah makan tales. Biasa aja keles. Ya. Oke pemirsa dimanapun Anda berada, bahasa pantun saya naik atap saat di Andalusia. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.